Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dalam prosesnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar setiap murid. Maksudnya, kita harus selalu mengingat bahwa setiap anak itu unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap anak memiliki minat, gaya belajar, cara berpikir, kebiasaan, literasi, dan hal lainnya yang berbeda pada setiap anaknya. Maka dari itu, guru harus mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memenuhi kebutuhan belajar murid, serta memberikan kenyamanan untuk murid ketika melakukan pembelajaran. Salah satunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang harus dilakukan oleh guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru harus memahami tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian, guru mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid melalui survei atau observasi atau umpan balik murid. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid, selanjutnya melakukan manajemen kelas yang efektif, dan terakhir melakukan penilaian keberlanjutan. Terdapat 3 aspek yang harus guru pahami berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada tahap ini, guru harus melakukan penilaian pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan pahami serta sampai mana murid mengetahuinya. Yang kedua, minat murid. Setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu dorongan yang penting agar murid secara senang hati serta aktif melakukan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk pada diri murid yang tentunya berbeda pada setiap murid. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya melakukan pengamatan atau observasi perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan wali murid atau guru sebelumnya, membaca dan menelaah rapot murid di kelas sebelumnya, atau guru dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau penggabungan dari ketiganya. Pada diferensiasi konten, ini berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan kepada murid seperti materi, konsep, ataupun keterampilan. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara melakukan penyampaian yang berbeda kepada setiap murid sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan belajarnya, namun dengan tujuan pembelajaran yang sama. Pada diferensiasi proses, ini berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir, pada diferensiasi produk, yaitu hasil atau produk yang dibuat atau ditunjukkan oleh murid sebagai bukti pemahamannya terhadap pembelajaran yang telah dipelajarinya dalam bentuk produk sesuai dengan kemampuan dan minat murid. Adapun keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yaitu pada kaitannya dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada kaitannya dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengamalkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Maka guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun murid agar merdeka belajar. Selanjutnya, pada kaitannya dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitannya dengan modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu guru dan murid membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama agar dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baiklah, sampai di sini video pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.